Jika Anda menyukai interior Honda CR-V 2020, maka Anda akan menyukai CR-V Hybrid karena sejujurnya tidak jauh berbeda. Itu bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, CR-V dinobatkan sebagai SUV motor tren 2020 tahun ini. Itu adalah pemenang karena cara menggabungkan seluruh paket, termasuk interior yang dieksekusi dengan baik dan megah. CR-V Hybrid telah tersedia di pasar lain seperti Jepang dan Eropa, tetapi untuk AS baru mulai tiba di dealer tanggal 1 Maret. Ini menjadi CR-V tercepat, paling kuat, dan paling efisien di jajaran. Mungkin ada beberapa pembeli yang mengharapkan sayuran hijau tumbuh di dalam bibrida ramah lingkungan baru mereka, sekaligus menjadi vegan dan bebas gluten. Maaf mengecewakan, tapi CR-V Hybrid tidak termasuk di atas. Tapi itu dilakukan dengan baik, fungsional, nyaman, dan menarik. Mari kita lihat lebih dekat. Ada beberapa perubahan kosmetik dan lencana di luar untuk menunjukkan kepada dunia CR-V Anda adalah bibrida. Di dalam, juga ada sedikit perubahan pada crossover 5 penumpang yang dikemas dengan baik, tata letaknya logis, dan memiliki teknologi prasyarat. Model yang kami pandu memiliki jok kulit abu-abu yang nyaman dengan sisipan berlubang abu-abu yang lebih terang. Kursi baket di depan nyaman dengan bantalan yang cukup dan penyangga ringan. Kursi berpemanas tersedia. Honda menggunakan butiran yang bagus pada plastik sehingga tidak terlihat murahan, dan permukaannya lembut di tempat yang seharusnya, seperti sandaran tangan tengah dan bagian pintu yang bersentuhan dengan lengan dan kaki. Dashboard juga memiliki lapisan kulit pada level trim ini. Campuran bahan termasuk trim kayu simulasi yang menarik di pintu, dashboard, dan konsol tengah, serta potongan hitam mengkilap di seluruh dashboard. Headlinernya adalah kain, dan jahitannya palsu, tapi tidak ada yang terlihat murahan atau murahan. Kesesuaian dan hasil akhir adalah yang terbaik. Sentuhan bijak di dalam CR-V Hybrid 2020. Interiornya terasa penuh dengan fasilitas, dan semuanya ditempatkan dengan baik, penuh perhatian, dan fungsional. Ada banyak ruang penyimpanan di depan pintu dan konsol tengah. Honda mengganti tempat penyimpanan antara pengemudi dan penumpang dengan rak geser yang membalik ke depan dan ke atas, memberi ruang untuk tas atau tas besar. Rem parkir elektronik membebaskan ruang dan ditempatkan dengan nyaman di sebelah kiri pemindah tombol tekan. Mudah ditemukan dan digunakan. Pintu belakang terbuka lebar untuk masuk dan keluar, dan ada ruang kepala dan kaki yang luas di baris kedua serta ventilasi di konsol tengah. Meski merupakan kendaraan 5 penumpang, sedotan pendek masuk ke kursi tengah sempit di belakang. Honda tidak berhemat material untuk baris kedua, meski bagian atas pintunya keras dan empuk untuk penumpang kursi depan. CR-V adalah salah satu dari sedikit kendaraan di segmen ini yang menawarkan jok baris kedua terbagi 60/40 yang dapat dilipat rata. Anda dapat menarik pegangan di sandaran kursi atau pergi ke area kargo dan mengambil salah satu dari 2 tuas di sana. Kedengarannya sepele, tapi ini benar-benar nyaman. Penutup kargo sekarang menjadi standar. Baterai untuk hybrid berada di bawah lantai kargo rendah sehingga tidak menghalangi ruang interior. Ada ruang 39 kaki kubik yang mengesankan di belakang kursi baris kedua dan 75,8 kaki kubik saat kursi dilipat. Tidak ada kompromi karena baterai sudah terpasang. Grafik yang crisp tapi bukan layar infotainment benchmark. Sementara model dasarnya memiliki layar kecil berukuran 5,0 inci, sebagian besar trim memiliki layar sentuh 7,0 in yang terintegrasi di tengah dashboard dengan kombinasi bantalan sentuh dan knop nyata untuk kontrol. Ada knop untuk volume tetapi tidak untuk menyetel. Semuanya mudah dijangkau, dan kontrol tambahan di roda kemudi intuitif dan tidak mengganggu. Ini tidak tampil sebagai sistem infotainment paling modern, tetapi kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan Anda bisa mendapatkan sistem navigasi di model teratas. Tidak ada input tambahan, tetapi ada 4 port USB, 2 di depan, diposisikan dengan baik di atas bantalan pengisi daya telepon nirkabel, dan 2 lagi untuk mereka yang bepergian di belakang. Layar infotainment tidak terpancang di atas dashboard, penyesalan pribadi, tetapi bisa lebih terintegrasi. Grafiknya cerah dan tajam, dan layar beranda tidak terlalu penuh atau terlalu banyak dan relatif mudah digunakan. Klaster pengukur digital di depan pengemudi menyediakan rangkaian informasi normal seperti bahan bakar, waktu, suhu, apakah pengemudi perlu rehat kopi, dan driving range, tetapi juga pengukur aliran daya khusus bibrida bagi mereka yang suka mengukur apakah mereka mengkonsumsi atau meregenerasi listrik pada saat tertentu. 2 opsi powertrain. Bibrida ini memiliki generasi terbaru dari teknologi bibrida 2 motor Honda, yang telah disempurnakan lebih lanjut dan menawarkan lebih banyak jangkauan dalam mode listrik murni.
Powertrain hybrid mirip dengan yang ada di Accord. Ini menggabungkan mesin 4 silinder 2.0 liter Atkinson Cycle dengan dua motor listrik untuk menghasilkan tenaga 212 tenaga kuda dan torsi. Penggerak semua roda adalah standar pada hybrid. CR-V konvensional telah menjatuhkan basis 184 HP, 180 lb-ft 2.4 liter natural aspirated inline 4, meninggalkan 1.5 liter turbo chassis 4 yang menghasilkan 190 tenaga kuda dan torsi dan dipasangkan dengan transmisi variabel continue. Ini menggerakkan bagian depan atau keempat roda. Mengganti transmisi shifter. Sementara CR-V konvensional menempatkan shifter di dashboard di bagian bawah tumpukan tengah, hybrid memiliki shifter transmisi tombol tekan baru dan pedal roda kemudi untuk menambah atau mengurangi daya pengereman regeneratif. Shifter baru mengharuskan Anda untuk mendorong parkir, menekan ke bawah untuk mundur, mendorong ke dalam untuk netral, dan menekan tombol besar untuk mengemudi. Di sebelah kanan tombol untuk roda gigi terdapat lebih banyak tombol untuk mode berkendara yang dapat dipilih secara manual, atau Anda dapat membiarkan kendaraan menentukan pilihan untuk Anda guna mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Mode termasuk Sport, EV, dan Econ, yang pada dasarnya menentukan apakah kendaraan menggunakan penggerak EV, penggerak hibrida, atau penggerak mesin. Di kiri roda kemudi terdapat panel tombol untuk melepas pintu lift, alat bantu parkir, kontrol stabilitas, dan bantuan penjaga jalur. Ada kompartemen kecil kuno untuk menyelipkan koin. Ini kontras dengan tombol merah modern yang terang benderang untuk menyalakan mobil yang bertuliskan power, bukan start. Secara keseluruhan, interior CR-V Hybrid menduplikasi kemasan ahli dari crossover konvensional dengan beberapa anggukan pada tenaga penggerak listrik yang dibawa ke persamaan. Harga hybrid mulai dari $28.897 untuk LX dengan Touring Top Trim mulai dari $37.070. Itu menjadikannya pesaing yang tangguh untuk saingan utamanya, Toyota RAV4, serta lainnya di lapangan, bibrida dan non-bibrida, seperti Ford Escape, Nissan Rogue, Kia Sportage, dan Volkswagen Tiguan. Itulah ulasan singkat mengenai interior mobil CR-V terbaru, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.